Program filtrasi airku gagal total di Pulau Ai, bahkan anggota DPRD pun tidak bisa selesaikan masalah ini. Tapi justru dari kegagalan ini aku menemukan hal yang gak aku duga sebelumnya. Hai, aku Ismi yang suka bagi cerita pengalaman. Aku pernah bikin video tentang KKN mandiriku di Pulau Ai. Aku memiliki dua program kerja, yaitu filtrasi air dan pembentukan Pokdarwis. Keduanya aku rancang untuk menjawab permasalahan yang ada di Pulau Ai untuk memberikan solusi gitu. Nah, tapi tidak semua bisa berjalan sesuai rencana. Program pertamaku adalah filtrasi air karena memang Pulau Ai krisis air bersih. Tapi setelah aku pelajari di lapangan, ternyata permasalahannya kompleks. Embungnya tidak lagi berfungsi, alat-alat sebelumnya rusak, bahkan warga bilang sudah beberapa kali coba program serupa tapi gagal. Kan pada saat DPRD Maluku datang ke Pulau Ai pun tidak dapat memberikan solusi yang konkret. Sempat juga ada inovasi dari Ibu Farida, beliau menulis dan menerbitkan inovasi alat penyuling air laut bernama Tampayang dalam sebuah jurnal. Tapi setelah aku pelajari, alat ini memang dirancang hanya untuk menyuling air laut menjadi air minum, bukan untuk membersihkan air kotor dari daratan. Sebagai mahasiswa KKN Mandiri, aku harus jujur, program filtrasi air yang kuusung di awal tidak bisa aku lanjutkan. Dari situlah aku memilih untuk sepenuhnya fokus ke program kedua, pembentukan Pokdarwis. Masih tentang filtrasi air, masalah air bersih di Pulau Ai bukan cuma jadi perhatian mahasiswa seperti aku, tapi juga jadi sorotan warga dan pemerintah. Pada bulan Mei 2025, media lokal serambimaluku.com memberitakan bahwa pemerintah melalui Dinas PUPR dan dukungan Bupati Maluku Tengah mulai menyusun program distribusi air bersih ke rumah-rumah warga. Warga bernama Suwandi bahkan menyampaikan langsung keluhannya. Katanya, untuk ambil air mereka harus berjalan kaki jauh ke embung. Dan airnya pun keruh, hanya bisa untuk mandi dan mencuci. Untuk air minum, mereka masih kesulitan. Rencana pembangunan sistem distribusi dan penyaringan air ini digagas sebagai bagian dari program pemerintah layanan dasar di pulau-pulau kecil, termasuk Pulau Ai. Salah satu inovasi yang dikenalkan bernama program Caca IPA yang diumumkan pada 14 Mei 2025 untuk memaksimalkan air hujan dengan teknologi lokal. Tapi meskipun upaya sudah dimulai, warga masih mengakui bahwa persoalan air bersih di Pulau Ai belum sepenuhnya teratasi sampai sekarang. Jadi, ketika aku memutuskan tidak melanjutkan program filtrasi air, itu bukan berarti aku menyerah. Tapi aku sadar solusi ini butuh kerja bersama, lintas pihak. Dan harapanku semoga Pokdarwis Misibia bisa jadi bagian kecil dari upaya yang lebih besar untuk membangun Pulau Ai. Program kedua adalah pembentukan Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Aku dan warga mendirikannya dengan nama Pokdarwis Misibia. Alhamdulillah program ini bisa berjalan sampai hari ini. Sudah punya SK, grup komunikasi aktif, akun Instagram, LinkedIn, dan juga diliput media. Bahkan Tribun News menulis Pokdarwis adalah program kerja utama Ismi. Setelah Pokdarwis aktif dan aku mulai branding Pulau Ai lewat konten yang juga aku buat, mulai banyak yang tertarik. Bahkan ada mahasiswa lain yang ingin lanjut KKN ke sini. Dari dua program ini aku belajar satu hal besar. Kita boleh datang dengan rencana, tapi harus siap beradaptasi dengan kenyataan. Yang penting bukan seberapa banyak program kita, tapi bagaimana kita benar-benar hadir untuk masyarakat. KKN-ku punya dua program, satu tidak bisa dijalankan, tapi satu lagi alhamdulillah bisa jadi pijakan untuk warga membangun harapan. Ini bukan cerita tentang gagal dan berhasil, tapi tentang bagaimana kita memvalidasi fakta sebelum kita menyebarkannya. Karena kebenaran itu sangat penting dan proses itu sangat berharga. Dan kalau kamu merasa gagal dalam rencana, mungkin itu hanya cara Tuhan menyuruhmu menemukan jalan yang lebih tepat. Aku Ismi, itu dia cerita pengalamanku. Terima kasih sudah menonton. Nantikan cerita pengalamanku selanjutnya. Dadah!